terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Sapaan Saat Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulakan aktivitas kami di satu hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu agar kebenaran firman Tuhan dapat dinyatakan bagi kami seluruhnya pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, renungan kita di pagi hari ini diambil berdasarkan Titus 3 ayat yang kelima. Kami bacakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi, pada saat ini renungan kita ini sebenarnya mau menegaskan bahwa keselamatan adalah murni kasih karunia Tuhan, bukan hasil perbuatan manusia. Kita diselamatkan karena anugerah, kita diselamatkan karena belas kasihan Tuhan, dan melalui kelahiran kembali kita akan dibaharui oleh Roh Kudus. Dan ini akan menjadikan kita ciptaan baru. Demikianlah kata lain dari teks renungan kita dari hari ini. Beberapa poin yang perlu kita renungkan berdasarkan Titus 3 ayat 5 ini. Yang pertama adalah bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan kita, dan tidak ada syarat yang dituntut untuk kita bisa menerima keselamatan tersebut. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, maka kita selamat. Jadi perbuatan baik kita adalah hasil dari keselamatan kita, bukan syarat untuk kita menerima anugerah keselamatan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan juga di pagi hari ini adalah bagaimana belas kasihan Allah. Bahwa dasar keselamatan kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan, kembali lagi, kebaikan kita, bukan kesalehan kita, tapi oleh karena anugerah semata, oleh karena belas kasihan Allah semata, maka kita diselamatkan. Poin yang ketiga yang mau kami tekankan juga berdasarkan Titus 3 ayat 5 ini adalah ada disebutkan di sini kelahiran kembali oleh Roh Kudus, yang mengartikan bahwa keselamatan yang kita terima sebagai orang percaya akan
membawa perubahan yang fundamental dalam kehidupan kita. Dan yang mengubahkan kita adalah Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia. Yang sebelumnya kita gelap, yang sebelumnya kita mati. Tapi karena Roh Kudus kita menjadi terang dan kita menjadi hidup kembali secara rohani. Kelahiran kembali inilah yang diartikan sebagai perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Yang dahulunya hidup dalam gelap karena mengenal Tuhan, karena menerima Roh Kudus, hidup kita diubahkan menjadi anak-anak terang. Dan yang terakhir dalam renungan kita di pagi hari ini, bahwa setelah diselamatkan ada tugas yang menanti kita. Kita dipanggil untuk hidup seperti yang diubahkan oleh Roh Kudus, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan lagi hidup di bawah keinginan daging, bukan lagi hidup di bawah hawa nafsu, tapi hidup baru. Hidup baru yang dimaksudkan di sini tentu adalah hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur atas keselamatan cuma-cuma yang telah kita terima dan yang mau kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan dari hidup kita, yaitu komitmen untuk hidup senantiasa seturut dengan perkenaan Tuhan. Hidup yang bagaimana itu? Tentu saja hidup yang rendah hati, hidup yang mencerminkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, serta kita senantiasa mengerjakan perbuatan baik sebagai wujud syukur dan bukan sebagai pembenaran diri. Wujud syukur kita adalah melakukan perbuatan baik, bukan pencitraan dan bukan pembenaran diri. Untuk itu di hari ini kami, sebelum kita memulakan hari kita, kami mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk hari ini kita komitmenkan dalam hati kita sebagai wujud nyata bahwa kita sudah diselamatkan. Lakukanlah 1, 2, 3 hal, sebanyak mungkin hal baik yang bisa kita kerjakan hari ini sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang Tuhan telah beri, sebagai wujud bahwa Roh Kudus sudah memperbaharui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk menjadi pendengar dan pelaku dari firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendoakan untuk Runggun Balikpapan dan Perminggun Penajam. Kita topang seluruh jemaat dan majelis dalam doa kita di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita kembali berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan telah memampukan kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, seluruhnya kami bisa juga Tuhan pakai menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendoakan seluruh majelis dan juga jemaat yang berada di Runggun Balikpapan, juga Perminggun Penajam. Tuhan berkati agar seluruh majelis dan jemaat dapat satu hati, satu pikiran, membangun kehidupan persekutuan yang memuliakan Tuhan. Sehingga seperti jemaat mula-mula, Runggun Balikpapan, demikian juga Perminggun Penajam, dapat menjadi jemaat yang disukai oleh banyak orang. Dan semakin bertambah-tambah orang mau bergabung memuji Tuhan dalam persekutuan di tengah-tengah GBKP Runggun Balikpapan dan Perminggun Penajam. Bapa di sorga memberkati majelis, seluruh pengurus kategorial, seluruh pengurus PJJ, guru-guru sekolah minggu, seluruh kepanitiaan dan tim-tim pelayanan yang terbentuk di Runggun Balikpapan dan Perminggun Penajam, sehingga semua dapat satu hati, satu pikiran, melakukan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan agar dapat memberi dirinya untuk dapat ambil bagian menjadi jemaat yang aktif
di dalam Runggun Balikpapan dan sampai Perminggun Penajam. Secara khusus Bapa, kami mau menaikkan permohonan kami untuk Perminggun Penajam. Tuhan urapi agar pelayanan PI dapat berjalan dengan baik, sehingga semakin bertambah-tambah jemaat Tuhan memberi dirinya untuk belajar dan dibimbing bertumbuh bersama secara iman di tengah-tengah persekutuan kami GBKP Perminggun Penajam. Ini harapan kami Bapak, ini doa permohonan kami. Kami seluruhnya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat teduh ini, kami mohon juga Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan, keselamatan, memberkati setiap aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan jauhkan mara bahaya bencana celaka, dan juga Tuhan jauhkan segala kuasa jahat setan iblis, sehingga kami betul-betul dapat menjalani kehidupan kami, aktivitas kami sehari ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.